Ini aku, semua milikku, ku serahkan padamu Tuhan. Selamat berjumpa Bapak Ibu saudara-saudariku yang terkasih. Minggu ini Tuhan mengajak kita untuk merenungkan panggilan hidup mengikuti Yesus dengan melepaskan segala kelekatan kita dengan hal-hal duniawi. Mari kita berusaha menjawab panggilan Tuhan dengan lepas bebas, sehingga kita boleh turut bersamanya. Mari Bapak Ibu saudara-saudariku yang terkasih, selamat berjumpa kembali. Kita memasuki minggu ke-28 tahun B. Nah, minggu lalu liturgi mengajak kita untuk merenungkan dan meresapkan tentang panggilan keluarga. Dalam hal ini kesetiaan suami istri yang disatukan oleh kasih Allah, kasih yang sejati. Dan minggu ini melalui bacaan-bacaan liturgi kita diantar dan diajak untuk menjawab panggilan Allah secara khusus mengikuti Yesus dalam menghayati panggilan hidup menjadi murid-murid Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudariku yang terkasih, keutamaan, kebijaksanaan jauh lebih berharga dibandingkan dengan kekayaan. Demikian kitab kebijaksanaan. Sementara dalam Injil kita mendengar seorang anak muda yang mendapat panggilan dari Allah, namun tidak punya keberanian untuk mengikut Yesus karena hartanya banyak. Demikian Injil menjelaskan. Sementara dalam bacaan kedua berbicara tentang sabda Allah yang hidup dan yang mempunyai kekuatan yang sangat dahsyat. Nah, Bapak Ibu saudara-saudariku yang terkasih, selamat berjumpa kembali. Dan bagaimana kabar Anda semua? Kesehatan Anda? Tuhan memberkati kita semua dalam keadaan sehat-sehat, bukan? Puji Tuhan, Tuhan menganugerahkan kesehatan, menganugerahkan kasih-Nya bagi kita secara istimewa. Mari kita puji Tuhan. Nah, selanjutnya mari kita perdalam apa yang telah saya antar ini. Kita mulai dengan bacaan kedua yang mengungkapkan betapa dahsyatnya sabda Allah. Sabda Tuhan itu hidup, energik, bahkan lebih tajam dari pisau yang paling tajam. Tidak ada bandingannya dengan kata-kata manusiawi. Dia itu penuh kehidupan. Cahayanya juga bergemerlapan. Karena itu tentu ada tuntutan, ada kewajiban yang harus kita lakukan supaya kita dapat melihat hal itu. Sabda Tuhan memenuhi hati kita. Amin Bapak Ibu. Amin. Dia menerangi mereka yang hidup dalam kegelapan. Dia meluruskan hati orang yang ragu-ragu. Dia tidak mungkin sembunyi. Bila kita menyambutnya dengan gembira, dia menjadi sumber hidup, sumber kegembiraan. Namun Bapak Ibu, bila kita menolaknya, dia akan membakar kita, membuat kita menderita, dan membuat kita ketakutan. Bila kita sambut dengan sukacita, dia akan menerangi hidup kita, memberi keberanian dan semangat dan kekuatan yang dahsyat, agar kita bertumbuh, berkembang di jalan yang benar, di jalan hidup, dan hidup kita dipenuhi kasih Tuhan.
Luar biasa Bapak Ibu, luar biasa. Melalui firman-Nya kita dimurnikan, disucikan, diberkati. Mari kita sambut, kita simak sabda Tuhan, sabda kehidupan. Demikian dalam Ibrani 4, 12, 13. Sementara dalam bacaan Injil, seorang anak muda yang awalnya punya keinginan, kerinduan yang besar, mau mengikuti Tuhan. Dia ingin mendapatkan jawaban. Dia datang kepada Yesus dan bertanya, "Guru, apa yang harus aku lakukan untuk mendapatkan hidup kekal? Apa yang harus aku lakukan supaya aku bisa masuk surga?" Yesus memberikan jawaban singkat, jawaban umum yang harus kita lakukan. Taati perintah Tuhan. Apa jawaban anak muda itu? Tuhan, itu sih semua sudah saya lakukan, sudah saya taati dan jalani sejak lama. Yesus memuji dia, bagus, bagus sekali anak muda. Tetapi masih ada yang kurang. Apa, Guru? Jual segala milik, berikan kepada orang-orang miskin, upahmu besar di surga. Lalu mari ikuti aku. Bapak Ibu, saudara-saudariku yang terkasih, kalau kata-kata yang sama ini ditujukan kepada Anda, berani? Sanggup? Dan apakah Anda bersedia untuk mengikuti Yesus? Kita harus siap melepaskan, meninggalkan, dan bermurah hati dengan beramal pada orang lain. Memang bagi orang yang banyak hartanya, ini bisa menjadi kesulitan, hambatan untuk mengikuti Yesus. Bukan berarti tidak bisa, bisa. Kemauan baik saja tidak cukup. Harus berani meninggalkan, melepaskan diri. Kadang-kadang Bapak Ibu saudara-saudariku yang terkasih, kita melihat apa yang dikatakan Yesus, kebijaksanaan ilahi ini. Kok aneh ya, gila. Kebijaksanaan ilahi di mata manusia itu gila. Kok menolak harta untuk mencari kerajaan surga? Bukan menolak, tetapi tidak melekatkan diri kita. Menolak hal-hal yang duniawi untuk mendapatkan mutiara dalam surga. Luar biasa. Karena itu Yesus mengingatkan, hanya mengingatkan. Memang menjadi sulit bagi mereka yang memiliki kekayaan yang berlimpah untuk masuk kerajaan surga. Bukan berarti tidak mungkin. Murid-murid heran dan kaget. Tentu kita juga kaget, bukan? Bukankah dalam kitab suci, dalam perjanjian lama, kita sering mendengar kekayaan itu mempunyai nilai yang positif? Bukankah kekayaan itu berkah bagi kita? Berkat ilahi. Lalu Yesus membuat perbandingan. Lebih mudah seekor unta masuk lubang jarum daripada seorang kaya masuk kerajaan surga. Ya, perbandingan yang tidak masuk akal ya, tentu pikiran kita. Namun Bapak Ibu, perbandingan yang Yesus berikan ini perbandingan bukan kesulitan, tetapi ketidakmungkinan. Untuk unta
dikatakan lebih mudah masuk lubang jarum. Tapi ini kan tidak mungkin. Lebih sulit lagi untuk seorang kaya masuk kerajaan Allah. Nah, perbandingan yang menyentak kita. Perbandingan bukan kesulitan, tetapi ketidakmungkinan. Bapak, Ibu, saudara-saudariku, kaum muda dan anak-anak yang saya kasih, untuk masuk kerajaan Allah, kita harus memiliki hati yang lepas, bebas. Jika hati kita tertutup karena kelekatan akan kekayaan yang berlimpah, kasih tidak bisa memenuhi hatinya. Dan bila diimbangi dengan kemurahan hati, di situ kita akan belajar. Keterikatan akan kekayaan membuat kita untuk selalu mencari, untuk menumpuk kekayaan. Bukankah manusia tidak pernah puas, tidak pernah cukup? Orang Jawa bilang, manusia, manungso, menus ing ongso. Manusia tidak pernah puas. Karena itu dia berusaha menumpuk kekayaan dengan segala macam cara. Ada yang dengan cara menipu, ada yang dengan cara korupsi. Dan itulah panorama kehidupan yang marak di tengah-tengah dunia ini. Dan dalam situasi macam itu kita harus membebaskan diri kita dari kelekatan, dari harta kekayaan. Kita harus berani mengadakan discernment, memilah mana yang penting, mana yang tidak penting, mana yang lebih penting dalam hidup ini. Tidak mudah memang. Kita harus memberi tempat utama pada apa yang Tuhan ajarkan. Jauhkan diri dari egoisme yang mengikat kita, yang hanya ingat diri tanpa melihat banyak orang lain mengalami penderitaan, hidup dalam kesulitan. Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang terkasih, mendengar apa yang Yesus katakan, Petrus berkata, kami ini telah meninggalkan semuanya, pekerjaan kami, orang tua kami, dan mengikuti Engkau. Apa yang kami dapat? Upahmu besar, Petrus, kata Yesus. Engkau akan mendapatkan kembali 100 kali lipat. Tidak ada orang yang meninggalkan segalanya lalu kehilangan. Tidak. Hari ini juga upahmu berlipat ganda. Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang terkasih, banyak pengalaman dari kita, tentu pengalaman Anda dan juga pengalaman saya sendiri. Justru dengan mengikuti Yesus, saya menemukan berkat berlimpah. Banyak saudara-saudari dan banyak berkat-berkat yang lain. Kalau kita hanya mengumpulkan saja, kita tidak akan pernah cukup, selalu merasa kurang. Tetapi dengan berjuang, dengan berusaha mengumpulkan dan berbagi, beramal, kita tidak akan pernah kekurangan. Itulah rahmat Tuhan yang luar biasa. Dan rahmat itu bukan hanya kekayaan, kesehatan yang baik, hati yang penuh belas kasih, dan begitu banyak dalam hidup kita yang menjadi berkat-berkat Tuhan, yang bukan hanya diperuntukkan untuk diri kita sendiri, tetapi untuk kita amalkan, untuk kita bagikan, dan akan semakin bertambah berkat itu. Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang terkasih, Tuhan tidak menolak kekayaan. Tuhan tidak menolak orang kaya. Dengan harta yang kita miliki, hidup kita menjadi lebih baik, bukan? Namun, kelekatan pada kekayaan dan egoisme kita yang kuat membuat kita tersandung untuk
mencari Tuhan, mencari kerajaan Allah. Mari, apa yang Tuhan berikan kepada kita, kita kembangkan, kita hayati, dan kita amalkan. Karena seluruh yang kita miliki ini bukanlah milik kita sendiri, tetapi anugerah Allah. Mari kita beramal, mari kita berbagi, dan mari kita berdoa supaya hati kita terbuka akan sapaan Tuhan. Semoga melalui permenungan ini kita semakin menemukan betapa luar biasanya Tuhan. Selamat merenungkan. Saya Romo Agus Inyoman Murtika SVD, Domus Orationis Arnoldi, Batu. Terima kasih kepada Anda semua, dan semoga Tuhan memberkati Anda, dan Tuhan telah memberkati Anda, dan semoga berkat ini boleh kita bagikan untuk kemuliaan Tuhan. Amin Bapak Ibu. Amin, amin, amin. God bless you all. Ini aku, semua milikku, ku serahkan padamu Tuhan. Penyesalan dan kebanggaan, suka dan duka, semua ku serahkan.